Hidayah setidaknya memiliki 3 makna utama. Saya ulang, setidaknya memiliki 3 makna utama. 1, hidayah bisa berarti bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah ini, gampang, sholat gampang, enak. Bahkan sebelum waktu sholat sudah nanya, jam berapa sholatnya? Ini kan subuh baru selesai tadi. Ada orang baru subuh, udah nanya isya pak. Padahal baru subuh, isya nanti jam berapa katanya. Sebaliknya kalau jauh dari hidayah, itu agak repot tuh. Jangankan adzan, qomat pun belum tersentuh. Ujung waktu pun belum nanya. Tapi kalau masuk Ramadan, baru sahur nanya buka. Buka jam berapa, baru sahur. Jadi hidayah, jika sudah didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan memberikan kenikmatan untuk mengejar kemudahan dalam ibadah. Karena itulah ketika Allah menyebutkan hidayah diberikan pada orang takwa, pertama kali kalimat hidayah ya disebutkan dalam Al-Quran, ketika diberikan pada orang takwa, ciri orang takwa itu gemar ibadah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu jamak hidayah. Ya, semua isi Al-Qur'an jangan diragukan kandungannya. Maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang takwa. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah itu, apa yang dilakukan orang ini? Maka pertama dia akan gemar menunaikan ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka meningkat keimanannya, dengan meningkatnya iman itu dia rajin menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia senang infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia senang berinteraksi dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi kalau hidayah sudah datang, Allahu Akbar, salat rajin, jangankan fardu, sunnah diburu. Infak rajin, bahkan punya anggaran, hampir setiap hari dia cari. Ya, bahkan dia siapkan bekerja itu bukan untuk jadi kaya pak. Kalau kaya biasa. Nabi itu dengan sahabat-sahabat yang pebisnis, pengusaha, pedagang, itu enteng pak. Mengatakan kaya itu bagi umatku biasa kata Nabi. Di kaya itu bagi orang Islam itu mudah. Yang sulit itu mengelola kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya sahabat Nabi yang berdagang itu sukses semua. Tapi tahukah Anda, ternyata motivasi mereka menjadi kaya itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi supaya bisa beramal dengan harta itu. Makanya ketika ada menawarkan surga seluas langit dan bumi, dan amalan pertamanya itu bisa infak, semua orang pengen kaya supaya bisa infak. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya, lihat kalimatnya paling kanan sebelah atas di besar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda istighfar, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini salah langkah. Salah langkah menggunakan harta, salah langkah mengamalkan ilmu, salah langkah menggunakan tubuh kita. Kaki salah langkah, mata salah pandang, tangan salah bergerak. Hati-hati, ya keluar masjid salah pakai sendal. Awas hati-hati. Mata salah lihat, istri di bawah yang dilihat istri orang. Ya, hati-hati. Salah, banyak yang salah. Kata Allah koreksi diri sebelum tiba waktunya pulang. Dan berharaplah punya cita-cita saat pulang nanti, punya tempat yang bagus. Anda di dunia punya harapan, nanti saya kerja beli rumah begini. Punya mobil sekian, pakaian bagus. Itu kan semua kita tinggalkan. Makanya saat seorang meninggalkan dunia, meninggal dia, kalimatnya telah meninggal dunia. Artinya semua yang melekat pada tubuh dia itu ditinggalkan. Maaf teman-teman, Anda mau kunjungan ke negara lain, bukan cuma bekal, butuh visa, bikin paspor dan lain sebagainya. Sekarang Anda mau pindah ke akhirat yang tempatnya lebih jauh. Jarak 1 hari perbedaannya sama dengan 1000 tahun. Masa kita ke sana nggak bawa bekal, kan nggak nyambung. Yang dekat saja butuh bekal, apalagi perjalanan yang jauh.
Sekarang Allah balik, bekal kamu apa? Maka Allah tawarkan, kalau Anda ingin pulang, aku siapkan sebuah tempat di surga yang paling indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan Pak, mau maraton bebas, mau koprol silahkan, seluas langit dan bumi, nggak tahu ujungnya di mana. Lalu Anda katakan, saya pengen, ya Allah, apa amalannya? Ayat 134-nya. Amalan pertama, amalan harta. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Yaitu orang yang gemar infak. Maka ketika ayat ini turun, sahabat tuh ngejar infak, Pak. Infak tuh kan nggak mungkin dikerjakan kalau nggak ada yang diinfakkan. Makanya ada yang berusaha untuk dagang. Supaya apa? Bisa infak. Abdurrahman bin Auf itu sampai jadi orang paling kaya semadinah pada saat itu. Kapaknya terbuat dari emas, boleh jadi terkaya di dunia pada masa itu, boleh jadi. Itu apa yang paling bahagia ketika beliau dapatkan? Bukan saat hartanya ada, Pak. Tapi ketika sepertiga orang Madinah itu diinfaki oleh beliau, dibebaskan utangnya. Sepertiga orang Madinah, saya bebaskan utangnya. Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi, saya utangi, saya berikan modal. Sepertiga lagi disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, infaknya abadi sampai sekarang. Sumur Yahudi dibeli oleh beliau. Yang tadinya setiap orang datang bayar, kata Utsman nggak usah, sekarang ambil aja kalau haus. Ada kebun kurma sekitarannya dibeli oleh Utsman, lapar ambil. Sampai sekarang itu masih ada, akan jadi pemukiman, setiap ada bagian dari situ disimpan di Bank Saudi, diinfakkan, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Sudah 15 abad. Menantu Nabi, sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, disebut pemalu. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi, kalau ada Utsman ikutan malu malaikat. Tuh. Masih bisa kerja untuk infak. Antum sahabat Nabi bukan. Menantu juga bukan. Malaikat turun belum tentu malu lihat antum. Sekarang antum masih pengen ngejar dunia, apa persiapan Anda untuk akhiratnya? Dan Anda merasa satu saat kita akan pulang. Mungkin hari ini kita meninggal. Apa persiapannya? Maka kalau sudah Allah berikan hidayah kepada kita, maka persiapan akhirat itu lebih mudah, Pak. Enak gitu. Mau bangun, mau tahajud, seketika, bahkan bertanya, bahkan nyiapkan waktunya. Mau baca Quran, bahkan udah siap-siap, punya agenda. Sehari 1 juz, sehari 1 juz, 30 hari khatam. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Yang pengen bersama Nabi. Pertanyaan saya, untuk hari ini saja, berapa ayat yang telah Bapak Ibu agendakan untuk baca Quran ke surga itu? Cita-cita Firdaus bersama Nabi. Baru 1 ayat, itu pun 1 huruf lagi. Sod. Hah? Di mana persiapan kita? 1 ini. Jadi pentingnya hidayah, pertama, hidayah bisa bermakna kemudahan untuk menunaikan ibadah. 2. Hidayah bisa juga berarti perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Saya seringkali istilahkan solusi dari persoalan yang kita alami. Walaupun tingkat kesulitannya paling tinggi. Bapak Ibu kalau hari Jumat itu ada 2 surah dalam hadis yang diisyaratkan untuk dibaca. 1 ada Yasin, yang kedua ada Al-Kahf. Al-Kahfi, apa artinya Al-Kahfi? Gua. Kenapa disebut surat gua Al-Kahf? Karena ada kisah yang terkait dengan gua itu. Jadi gua itu bahasa Arabnya ada 2. Ada gharun, seperti di At-Taubah saat Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan bersembunyi di gua Thur. Maka Allah menurunkan sebuah kisah menyampaikan pada kita, idhuma fil ghar, gharun, idh yaqulu li sahibi la tahzan innallah. Gharun disebut ghar. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ke Mekah, kemudian ke Jabal Nur itu, naik ke atas 700 meter ke atas itu, turun sedikit, itu nanti akan melihat di situ ada gua Hira, tulisannya Gharu Hira. Ya.
Mudah-mudahan yang belum umrah atau haji bisa disegerakan ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung. Dari sekarang, nabung, siapkan. Ya. Nah, dua, ada yang disebut kahfun, al-kahf. Kalau kahfun, itu dalamnya lebar Pak. Agak besar guanya. Sehingga yang masuk itu tidak hanya 1, 2. 3 bisa masuk, 5 bisa masuk, 7 bisa masuk. Kenapa surah ke-18 ini disebut dengan Al-Kahfi? Kahfun, bukan gharun, karena di situ akan dikisahkan beberapa orang pemuda. Ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7. Artinya lebih daripada 1 dan 2. Mereka dikejar-kejar, terdapat kesulitan yang luar biasa, sedang punya problem, masalah. Bahkan masalah ini bisa berpengaruh kepada jiwa. Kalau bukan intimidasi, bisa dieksekusi. Dahsyat Pak. Anda bayangkan, mohon maaf ya, beberapa orang pemuda sedang bertarung dengan nyawa. Kesulitannya itu bukan kesulitan biasa. Bukan kesulitan sekedar harta benda, pekerjaan yang belum didapat, uang bulanan yang belum diraih, kesulitan di perjalanan yang terkadang dengan macet. Bukan, taruhannya nyawa. Kalau ketahuan, selesai eksekusi. Kesulitan tingkat tinggi. Lalu mereka berlindung, datang, masuk ke dalam sebuah gua. Tapi yang paling menarik, ketika Allah memberikan perlindungan kepada mereka, apa yang disebutkan oleh Allah yang menyertai perlindungan ini? Buka di ayat ke-13-nya, di paling kiri di pertengahan, surah ke-18. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang sedang mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan bertarung dengan nyawa. Taruhannya eksekusi. Tapi dia beriman kepada saya, kata Allah. Beriman kepada Rabbnya, yang disebutkan Rabb. Sifat rububiyahnya masuk di situ. Yang merawat, melindungi, memberikan bekal, mencukupkan, memberikan kenikmatan. Ketika dia beriman kepada saya, kata Allah, zidnahum huda. Aku tambahkan hudan. Jamak dari kata hidayah adalah hudan. Ketika aku berikan hudan, aku lindungi dia. Bahkan kami tautkan hati mereka, warabatna ala qulubihim. Kami berikan kekuatan, konsistensi dalam hati mereka, dan dapat perlindungan kemudian di gua itu. Saking nikmatnya kalau sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, Bapak Ibu sekalian, semua masalah selesai. Saya tanya pada Anda ya, maaf nih, maaf sekali. Di gua, senikmat-nikmatnya tinggal di gua, dengan tinggal di rumah, nyaman mana? Rumah. Kalau di gua itu alas tidurnya itu empuk atau kasar? Kasar, keras. Gelap atau terang? Gelap. Kok bisa ada orang tinggal di gua, katanya tempatnya keras, kasar, gelap. Tapi saking nikmatnya, tidur sampai 309 tahun. Ada orang tinggal di rumah yang mewah, kasurnya empuk. Bahkan ada kasur itu untuk kesehatan. Kamarnya fasilitas lengkap. Tapi setiap 30 detik bangun. Disibukkan oleh kesulitan dirinya sendiri. Ini orang tinggal di gua, tempatnya terlihat sempit, keadaannya keras, ya gelap, tapi bisa nikmat tidur sampai 309 tahun, gak ada yang ganggu. Dan diatur oleh Allah semua. Makannya cukup, cahaya cukup, setiap bolak-balik cahaya matahari itu masuk di setiap sudut, nikmat 309 tahun. Bisa enak aja bangun, kayaknya baru semalam kita tidur. Kalau hidayah Allah sudah datang, maka kenikmatan hidup itu akan tiba, solusi setiap masalah akan hadir, sekalipun Anda tinggal di tempat yang paling sempit, keadaan batas, tapi kalau hidayah sudah datang, maka semuanya akan terlihat mewah dan nyaman dalam kehidupan. Jadi hidayah, bagian kedua, jika kita sudah mendapatkannya dari Allah, maka dia bisa berwujud solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Satu, bisa kenikmatan ibadah, yang menghadirkan kemudahan. Dua, bisa jadi solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ya, nanti ya. Nih. Tiga, hidayah bisa berarti jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau sudah dapat hidayah, sukses, bahagia. Sukses, bahagia. Tiga, sukses dan bahagia. Ini sering kali saya ungkapkan. Bapak Ibu,
Ada sukses dan bahagia, satu. Ada sukses, ya, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, belum tentu bahagia. Itu bahasa Arab standarnya fauz namanya. Turunannya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Turunan ini bisa berarti faiz, faizah, faizin. Ya, itu artinya kalau ada yang namanya fauzi, faizah, fauz, faizin, fauzan, orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia secara bahasa. Kalau diharapkan bahagia saja, bahagia tapi belum tentu sukses. Itu bahasa Arabnya fariha, fa, ra dan ha. Ya, farhan, farah. Itu bahagia. Jadi kalau yang diberikan nama farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Sekarang saya tanya, pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia tapi nggak sukses? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan milih. Pilih mana? Pasti pengen yang ini. Karena itu Allah sudah mengerti isi hati kita, Allah sudah paham. Sebelum diungkapkan sudah tahu. Bahkan sebelum saya sampaikan tadi, di hatinya sudah berbisik pengen ini. Dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia kalau disatukan itu namanya falah. Falahun. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris dan Arab, menemukan kalimat falah, itu terjemahannya success and happiness. Ya. Sukses dan bahagia. Ya, bahagia dan sukses, falah. Orangnya disebut muflih. Di kalau kita bekerja sudah menggenggam kesuksesan, kebahagiaan, disebut aflah namanya. Ya, saya menggenggam kesuksesan. Sudah saya genggam, gak ingin saya lepaskan. Saya bahagia. Maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya, harakatnya fathah, a. Pindah ini ke sini, ini mati, sukun. Kalau sudah ada hamzah, rumusnya nanti diillat di ilmu saraf, ini hilang alif yang ini. Maka jadi aflah. Allah berjanji setiap orang beriman, kata Allah, aku janjikan kalau dia bisa mengikuti petunjuk Allah akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Buka Quran surah ke-23 ayat pertama. Quran surah 23 ayat pertama. Surah orang-orang beriman. Bahasa Arabnya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Qad aflaha. Pakai huruf tahqiq di ilmu nahwu. Ya, qad harfu tahqiqin yadkhulu ala kulli fi'lin. Ya, paham? Tidak. Ya. Qad huruf yang menjamin kepastian yang masuk dalam setiap kata kerja di bahasa Arab. Temannya lam. Kalau lam harakat fathah masuknya ke isim, kata benda. Wal asr. Surah 103. Innal insana la fi. Qadnya enggak ada karena di situ ada tanda-tanda kata benda. Apa itu? Fi. Di ilmu nahwu tanda kata benda min ila an ala fi rubba ba kaf lam fi masuk di situ. Karena yang masuk kata benda maka menggunakan lam. Kalau masuk kata kerja menggunakan qad. Paham? Iya. Qad aflaha, orang beriman itu kata Allah, aku pastikan, begini cara menerjemahkannya. Aku pastikan setiap orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah bahagia, maka dirubah langsung oleh Allah, bukan pekerjaan lagi, langsung menjadi bentuk orang, subjeknya. Maka pindahlah kemudian orang-orang bahagia ini disatukanlah dengan hidayah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan itu, pesan kuatnya, maka ambil hidayah Allah itu. Nah, hidayah ini dalam bentuk jamak bahkan diberikan oleh Allah. Disebutkanlah di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima. Orang bahagianya disebut muflih, jamaknya muflihun. Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahkan pakai hum. Kalau kita ngaji hum ini di ilmu nahwu, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaikal muflihun. Bisa. Tapi ketika humnya muncul,
Ini bukan sekedar kata ganti atau dhamir, tapi disebut dengan taukid. Penguat. Kata Allah, perhatikan cara menerjemahkannya. Kita pakai ilmu balaghah di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun. Karena dia dapat hidayah Allah, maka aku pastikan, aku jamin, kata Allah, dia akan selalu sukses dan bahagia dalam setiap kehidupannya. Dan hebatnya, bukan menggunakan fauqa, tapi ala. Lihat sini. Baik. Riyadhus Shalihin, ini kitab. Ya, ada 1896 hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ketiga yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Setelah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang kedua Al-Arba'in 42 hadis, yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai nanti ke Syarah Muslim 9 jilid. Saya katakan begini. Kitab, hadzal kitab fauqal maktab. Ya. Kitab ini sekarang di mana, Bu? Pak? Di atas meja. Sekarang di mana? Di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu atas itu ada dua. Ada fauqa, ada ala. Ini fauqa namanya. Al-kitab fauqal maktab. Tapi kalau begini, ala namanya. Al-kitab ala al-maktab. Bedanya yang pertama hanya begini, yang kedua nempel, Pak. Melekat. Perhatikan ayat ini. Ulaika pakai fauqa atau ala? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah tempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi. Hidayah itu kemudahan ibadah. Hidayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia saja. Apapun yang dia lakukan, sukses. Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga. Di kantor sukses. Di pekerjaan nyaman. Dan ibadahnya pun luar biasa. Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Ammar bin As punya kedudukan, Muawiyah punya kedudukan, Umar jangan ditanya, Abu Bakar apalagi. Tapi tahukah Anda, di balik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu, Al-Imam An-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kesenangan mereka, sesibuk-sibuknya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari masih sempat bangun malam setiap malam menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Inilah hidayah. Jadi hidayah saya turunkan bisa berarti satu ini kenikmatan ibadah, kedua solusi dari setiap problem yang dialami, ketiga kesuksesan dan kebahagiaan. Maknanya satu atau banyak? Jadi hidayah itu punya satu makna atau banyak makna? Banyak. Kalau banyak, maka rumusnya jadikan bentuk jama', plural. Jama' dari kata hidayah adalah hudan namanya. Ya, hidayah jamaknya hudan. Karena itulah dalam Al-Quran kata hidayah ini sering berbentuk jama'. Seringkali menggunakan kata hudan, 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 hudan. Kenapa diberikan bentuk jama'? Ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan, semuanya aku berikan. Di Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada orang kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini, yang ini nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak tuh. Ya koleksinya banyak, jarak cuma 5 meter. Speaker masjid ke sini. Kayaknya luar biasa, tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Quran bentuknya selalu jamak. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas
yang tidak menginginkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki harapan-harapan apa yang ingin kita dapatkan semuanya itu, maka Allah ternyata sudah menurunkan bimbingan-bimbingan untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Maka dari itu, pertanyaan pertama sudah terjawab, apa makna hidayah? Pertanyaan kedua pun sudah terjawab, ya, apa manfaat dari hidayah? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Apakah harus mencari setiap orang yang namanya hidayah? Ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti? Baik. Saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari ini? 12. Oh, baik. Ya, siap. Siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan lah ya. Jadi saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada 2 jalan. Yang paling utama, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 cara. Satu, jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Quran surah ke-19. Quran surah 19 Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya. Sebelah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya. Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri sebelah atas, di mushaf. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam. Bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus. Beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial, Pak, Bu. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP. Kan lain, Pak, kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah, ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan, bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah, sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat
kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Bahasa Qur'annya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja, yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok. Bisa mengandung, bisa melahirkan, iya. Tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. Dua. Lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab, Bu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti, siapkan. Jangan cuma dunia, kalau dunia udah banyak Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman, kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak. Bukan rasul. Hannah kalangan biasa. Tapi dia berpikir kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan, sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu, sejak mengandung sudah bernadar. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita Pak Ibu, setidaknya di keluarga besar kita itu mungkin ada satu, jadikan ahli akhirat. Jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silahkan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah siapkan itu, Allah